Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Zarifa Usna. Perkenalkan, nama saya Lutfi Salsabila. Perkenalkan, nama saya Bintang Dewa Agustina. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan 3 pencemaran lingkungan yang ada di sekitar lingkungan kami. Berikut videonya. Pencemaran udara pada video berikut ini adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yaitu pembakaran sampah. Membakar sampah rumah tangga sepertinya menjadi salah satu hal yang lumrah karena tujuannya menghilangkan sampah. Namun, ternyata alih-alih menyelesaikan persoalan sampah, tindakan membakar sampah justru menimbulkan cukup banyak keburukan. Tak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, membakar sampah juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Membakar sampah rumah tangga, plastik, dan kayu yang dicat berbahaya bagi lingkungan karena bahan-bahan tersebut melepaskan bahan kimia beracun yang mencemari udara. Udara yang tercemar asap pembakaran sampah dapat dihirup oleh manusia dan hewan, disimpan di tanah, serta terpapar di permukaan air dan tanaman. Residu dari pembakaran mencemari tanah dan air tanah, hingga dapat memasuki rantai makanan manusia melalui hewan dan tumbuhan. Bahan kimia tertentu yang dilepaskan oleh asap pembakaran sampah dapat terakumulasi dalam lemak hewan yang bisa berbahaya saat manusia mengkonsumsi daging, ikan, dan produk yang diolah. Beberapa pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari pencemaran udara adalah yang pertama, mengurangi sampah dengan lebih memilih produk dalam satu kemasan yang besar daripada dalam kemasan plastik kecil. Kemudian, lebih memilih produk yang bisa diisi dan didaur ulang daripada produk yang hanya sekali pakai. Yang kedua, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan atau mendonasikan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan seperti pakaian, buku, atau furnitur. Yang ketiga, mengolah kembali sampah organik menjadi kompos. Misalnya, sampah yang dihasilkan dari dapur. Yang keempat, membuang sampah melalui petugas tempat pemrosesan akhir atau TPA jika tidak bisa mengolah sampahnya sendiri. Penyebab pencemaran tanah yang terjadi pada video berikut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Terdapat limbah pasar dan limbah rumah tangga di sekitar yang membuat pencemaran tanah terjadi. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai, proses pengolahannya menimbulkan toksin dan bersifat karsinogenik, butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Dampak yang diakibatkan oleh pencemaran tanah berikut dapat menghalangi peresapan air dan sinar matahari sehingga mengurangi kesuburan tanah dan dapat menyebabkan banjir. Selain itu, terdapat bau yang tidak sedap yang dihasilkan oleh limbah akan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Pencegahan yang dapat dilakukan ada beberapa cara, yaitu yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Akan baiknya rubah kebiasaan tersebut agar tidak terjadi pencemaran. Yang kedua, kurangi penggunaan sampah plastik. Yang ketiga, olah kembali sampah tersebut menjadi barang atau produk yang berguna agar sampah tidak terlalu banyak menumpuk. Penyebab video dari pencemaran air yang terjadi di selokan pada video berikut terjadi karena deterjen dalam jumlah tertentu dapat mencemari lingkungan yang dapat menimbulkan banyak busa pada permukaan air sehingga mengganggu difusi oksigen O2 dari udara ke dalam perairan yang secara tidak langsung mengganggu kehidupan organisme program. Sehingga sisa limbah deterjen yang dihasilkan setiap hari oleh rumah tangga akan menjadi limbah berbahaya yang mengancam stabilitas lingkungan hidup. Limbah deterjen yang dihasilkan rumah tangga akan bermuara pada sebuah tempat seperti selokan ataupun kolam. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air pada video tersebut yaitu yang pertama, memicu terjadinya eutrofikasi air atau eutrofikasi.
Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air pada video tersebut yaitu pertama, memicu terjadinya eutrofikasi air. Eutrofikasi adalah suatu kondisi pesatnya pertumbuhan tanaman enceng gondok dan ganggang. Kedua tanaman itu diketahui dapat menghalangi sirkulasi sinar matahari dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh biota air. Yang kedua, yaitu dapat menghancurkan lapisan eksternal pendir yang melindungi ikan dari bakteri dan parasit yang disebabkan dari efek beracun deterjen di dalam air. Yang ketiga, yaitu mengurangi kemampuan perkembangbiakan organisme perairan yang disebabkan dari kandungan surfaktan di dalam deterjen. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air yang terjadi pada video tersebut. Yang pertama yaitu menanami selokan dengan tanaman air yang bisa menyerap zat pencemar. Namun cara ini kurang efektif dalam mengurangi pencemaran air yang terjadi pada selokan tersebut. Yang kedua yaitu cara yang lebih efektif adalah membuat instalasi pengolahan yang sering disebut dengan sistem pengolahan air limbah atau SPAL. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air pada video tersebut. Yang pertama yaitu menanami selokan dengan tanaman air yang bisa menyerap zat pencemar. Namun cara ini kurang efektif dalam menanggulangi pencemaran air yang terjadi di selokan tersebut. Yang kedua yaitu ada cara yang lebih efektif, yaitu dengan membuat instalasi pengolahan yang sering disebut dengan sistem pengolahan air limbah atau SPAL. Bahan yang dibutuhkan adalah terdiri dari dua bagian yaitu bak pengumpul dan tangki resapan. Di dalam bak pengumpul terdapat ruang untuk menangkap sampah yang dilengkapi dengan kasa 1 cm persegi, ruang untuk penangkap lemak, ruang untuk menangkap pasir. Tangki resapan dibuat lebih rendah dari bak pengumpul agar air dapat mengalir lancar. Di dalam tangki resapan instalasi SPAL terdiri dari dua bagian, yaitu bak pengumpul dan tangki resapan. Di dalam bak pengumpul terdapat ruang untuk menangkap sampah yang dilengkapi dengan kasa 1 cm persegi, ruang untuk penangkap lemak, dan ruang untuk menangkap pasir. Tangki resapan dibuat lebih rendah dari bak pengumpul air agar dapat mengalir dengan lancar. Di dalam tangki resapan ini terdapat arang dan batu koral yang berfungsi untuk menyaring zat-zat pencemar yang ada dalam greywater. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.